Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Nito Landari dengan stambuk F551190009. Saya berasal dari kelas A mata kuliah Digital Forensik pada Prodi S1 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas dari pertemuan 11 mata kuliah Digital Forensik, yaitu menonton film mengenai Digital Forensik, di mana film yang saya tonton ini adalah film Searching yang dirilis pada tahun 2018. Pada tugas ini terdapat 6 soal. Yang pertama yaitu membuat sinopsis film, yang kedua yaitu mencatat kasus pada film, yang ketiga mengamati cara penyelidikan menggunakan digital forensik, yang keempat mencatat tools dan cara kerja tools yang digunakan, yang kelima, mencari tahu penerapan analisis hash pada film, serta yang terakhir itu mencari barang bukti yang ada pada film ini. Lanjut ke pertama, yaitu mengenai sinopsis film, di mana pada film Searching ini dibagi dalam 5 poin besar. Yang pertama itu mencari tentang pencarian seorang ayah terhadap putrinya yang hilang, di mana ayah ini bernama David dengan mencari putrinya bernama Margot. Yang kedua, yaitu pencarian ini dibantu dengan menggunakan dunia maya, dengan dibantu oleh seorang detektif bernama Vic. Yang ketiga, adanya persekongkolan yang terjadi pada keluarga Kim, di mana keluarga Kim di sini itu keluarga dari David dan Margot. Yang keempat, adanya kabar duka serta terungkapnya kebenaran tentang hilangnya Margot atau putri dari David ini. Dan yang terakhir itu akhir cerita yang mengharukan. Langsung saja sinopsis filmnya itu, film ini terjadi di San Jose, California, di mana David Kim atau seorang ayah melihat video masa lalu putrinya, yaitu Margot, serta mendiang istrinya Pamela, di mana Pamela ini meninggal karena sebuah penyakit kanker, sehingga hubungan antara David dan Margot semakin menjauh karena tidak adanya Pamela ini. Lalu di suatu malam, uh, Margot pamit ke David untuk pergi ke les piano. Namun, ternyata di malam itu, Margot menelpon David sebanyak 3 kali, namun Davidnya tidak mendengar telepon Margot. Dan keesokan harinya, eh, Margot dinyatakan hilang karena tidak kunjung pulang ke rumah. Dan David juga sudah berusaha mencari. Di sini penerapan digital forensiknya itu di mana David mencari kabar Margot melalui sosial media internet milik Margot seperti Facebook ataupun Ucase. Dan di situ terdapat jejak digital bahwa Margot ini sering berhubungan dengan sebuah akun bernama Fish and Chips. Dan juga ternyata Margot sempat mentransfer uang ke akun ini Fish and Chips sebanyak $2.500. Lalu dimulailah pencarian Margot ini dengan bantuan seorang detektif bernama Vic. Setelah melogin ke akun Facebook Margot, ternyata David menemukan berbagai informasi seperti uh, pengiriman transfer uang tadi yang seperti yang saya jelaskan pertama, serta fakta bahwa Margot ini sering mengunjungi sebuah danau bernama Danau Barbosa. Kemudian setelah mendapatkan informasi ini, David menghubungi Vic untuk melakukan penelusuran ke Danau Barbosa tersebut. Dan ternyata di sini pada Danau Barbosa ini didapatkan mobil Margot di dalam danau di dasar danau, dengan ditemukannya juga uang sebanyak $2.500 tersebut di dalam mobil Margot itu. Uh, Lalu di sini David juga mengunjungi saudaranya bernama Peter. Namun di sini terjadi perkelahian antara David dan Peter karena Peter menganggap bahwa David ini tidak becus menjadi seorang ayah untuk Margot, sehingga terjadilah renggangnya hubungan antara mereka. Lalu di sini ternyata dari penelusuran oleh Vic ini dapat informasi bahwa Margot ini dibunuh oleh seorang napi bernama seorang napi. Lalu ternyata napi ini mengaku bahwa dia telah, mohon maaf, memperkosa Margot dan membunuhnya. Setelah itu napi tersebut juga bunuh diri. Itu menurut pengakuan dari Vicky yang dari sebuah pesan dari video.
Namun yang kenyataannya bahwa itu hanyalah skenario dari Vicky di mana Vicky ini dia berkhianat karena ternyata orang di balik akun Fish and Chips-nya yang telah ditransferi uang oleh Margot merupakan anak dari Vic tersebut yang bernama Venmo. Kebenarannya bahwa Margot ini bukan hilang, namun dia didorong ke jurang oleh Venmo, dikarenakan Venmo ini berniat untuk mengembalikan uang yang bernilai 2.500.000 yang ditransferkan oleh Margot, namun ia takut bahwa Margot akan berpikiran tidak-tidak. Jadi mereka terlibat perkelahian dan Venmo mendorong Margot ke dalam jurang serta untuk menghilangkan barang bukti. Vic yang merupakan ibu dari Venmo ini eh, mendorong mobil Margot ke dalam sungai ke dalam Danau Barbosa untuk menghilangkan barang bukti. Lalu pada akhirnya Venmo maaf, Margot ditemukan di dasar jurang dengan keadaan hidup. Dan akhir cerita dari film ini di mana Margot kembali melanjutkan les pianonya dengan dengan adanya foto dan teks percakapan antara Margot dan David yang menunjukkan bahwa keduanya telah berdamai. Lanjut ke kasus pada film, di mana kasus pada film Searching ini adalah hilangnya seorang anak bernama Margot, yang di mana ayahnya bernama David berusaha untuk mencari anaknya ini yang hilang. Usaha David mencari Margot itu dengan menggunakan jejak dari dunia maya atau sosial media milik Margot seperti Facebook serta Ucast, di mana Ucast ini ditemukan bahwa Margot pernah berhubungan dengan akun bernama Fish and Chips dan mentransfer uang sebanyak 2.500.000. Serta dari Facebook ini didapat informasi bahwa Margot sering mengunjungi Danau Barbosa. Lanjut dari cara penyelidikan dari kasus ini, di mana cara penyelidikan yang digunakan oleh eh, David yaitu menggunakan digital forensik dengan mengakses sosial media milik Margot seperti Facebook serta UCase dan sosial media lainnya untuk mencari berbagai informasi. Sehingga dari sosial media ini ditemukan bahwa Margot sering berhubungan dengan seorang pengguna pemilik akun Fish and Chips. Serta ditahu juga bahwa Margot ini sering mengunjungi Danau Barbosa sehingga memudahkan untuk penyelidikan dari hilangnya Margot ini. Lalu untuk tools yang digunakan pada film ini di mana dia menggunakan sebuah komputer serta alat elektronik lain untuk menelusuri sosial media milik Margot seperti Facebook, Ucast, serta sosial media lainnya untuk mengetahui berbagai informasi agar mudah melakukan pencarian dari Margot ini. Di mana tools ini digunakan oleh David serta penyidik atau detektif. Lalu yang terakhir yaitu penerapan analisis dalam film Searching ini, di mana pada film Searching ini bisa dilihat bahwa upaya David dalam menemukan Margot dilakukan dengan analisis dengan menelusuri sekolah Margot, menghubungi teman-temannya, berusaha menggali fakta tentang anaknya di lingkungan tempat Margot biasa berada, serta berusaha mengumpulkan semua informasi mulai dari histori panggilan telepon hingga chatting. Lalu untuk aspek manusia, analisis ini dilakukan oleh David yang mencari tahu penyebab hilangnya Margot, di mana mungkin saja Margot ini hilang karena adanya konflik dengan teman-temannya ataupun dengan keluarganya. Namun setelah melakukan analisis yang hanya dari aspek manusia, David tergesa-gesa mengambil kesimpulan bahwa yang menculik Margot adalah Peter atau keluarganya sendiri. Sehingga ketika David menindaklanjuti analisis ini, dia masih belum berhasil mencari akar permasalahannya untuk mengatasi problem, yaitu hilangnya anaknya ini. Dalam analogi cerita David Kim, setelah diketahui fakta-fakta yang ada, David menyadari bahwa kesimpulan dari analisis yang dilakukannya itu tidak tepat. Sehingga David melakukan penelusuran menggunakan analisis media sosial yang diakses Margot dari laptopnya. Sehingga dari media sosial ini David menemukan fakta bahwa kondisi lingkungan sekitar Margot, bahwa dia tidak pernah memiliki teman dekat setelah kepergian ibunya. Sehingga hasil dari analisis ini dapat diperoleh bahwa dari aspek lingkungan, sedangkan dari aspek metode, fakta-fakta terkuat bahwa yang ada yang salah dengan
cara pengasuhan yang diterapkan oleh David kepada Margot semenjak kepergian ibunya atau Pamela. David tidak tahu bagaimana cara pergaulan Margot di internet maupun di lingkungan sekitarnya, seperti hubungannya dengan akun phishing and chips dan lain-lain. Dan juga David tidak sadar bahwa Margot lebih dekat dengan teman-teman dunia mayanya seperti akun phishing and chips dibanding dirinya sendiri sebagai seorang ayah. Oke, demikian tugas dari pertemuan 11, yaitu penjabaran mengenai film searching. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you guys.